Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pemirsa LP3 UI yang semoga diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar kisah dari beberapa sahabat. Sahabat yang pertama kali akan kita ambil pelajaran adalah sahabat Bilal bin Rabah. Suatu ketika sahabat Bilal yang awalnya belum menjadi seorang muslim ini ketahuan bersyahadat oleh tuannya. Jadi sahabat Bilal ini adalah seorang budak keturunan Habasyah atau Ethiopia. Jadi secara fisik berbeda dengan bangsa Arab di kota Makkah ketika itu. Beliau memiliki tuan yang namanya Umayyah bin Khalaf. Dan tuannya ini salah satu pentolan Quraisy yang memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Nah, suatu ketika sahabat Bilal ini masuk Islam, mendengar seruan dakwah Rasulullah, kemudian menyambutnya dan masuk Islam. Maka tuannya Umayyah bin Khalaf ini murka. Maka dia memberikan penawaran kepada sahabat Bilal, kamu meninggalkan agamamu atau kamu saya siksa. Ya. Maka sahabat Bilal dengan tegas mengatakan, saya tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan agama saya. Akhirnya sebagai konsekuensi dari pilihan tersebut, Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal ibn Rabah. Beliau diseret, kemudian ditelanjangi seluruh pakaiannya kecuali pakaian bawah yang cukup untuk menutup aurat. Kemudian diikat tangan dan kakinya di tengah padang pasir yang begitu panas, Anda bisa bayangkan itu. Kemudian tidak cukup di situ, dijemur di tengah padang pasir yang panas, diikat tangan dan kakinya, di atas tubuh sahabat Bilal ditindihi batu besar. Kita bisa bayangkan betapa luar biasa sakit dan perihnya yang beliau rasakan. Tidak cukup siksaannya berhenti di situ, masih ada tambahan siksaan yang lain, yakni cambukan. Jadi sambil dijemur, diikat tangan dan kaki, kemudian di atas tubuhnya ditindihi batu besar, Umayyah bin Khalaf masih belum puas dan menambahi siksaan tersebut dengan cambukan. Ya, kemudian meminta sahabat Bilal untuk meninggalkan agama Islam, meninggalkan keyakinannya terhadap Allah dan Rasulnya. Tapi apa jawaban sahabat Bilal? Jawaban orang-orang yang beriman. Sahabat Bilal hanya mengatakan ahadun, ahadun, ahadun. Dialah Allah yang Esa, dialah Allah yang Esa, dialah Allah yang Esa. Siksaan ini bertahan cukup lama, akhirnya ada salah seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang lewat, kemudian melihat siksaan tersebut beliau iba, kemudian menebus Bilal, kemudian memerdekakannya. Kisah yang lain adalah kisah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang sangat mencintai ibunya. Namun ibunya ini salah seorang tokoh Quraisy yang juga memusuhi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika sebagaimana sahabat Bilal, sahabat Sa'ad menyambut seruan dakwahnya Rasulullah kemudian masuk Islam. Maka ibunda sahabat Sa'ad ketika mengetahui bahwa putranya masuk Islam murka. Dia mengatakan kepada putranya, bagaimana kamu bisa meninggalkan keyakinan nenek moyangmu kemudian menjadi pengikutnya Muhammad? Ya. Maka seketika itu juga ibunda sahabat Sa'ad memberikan ancaman kepada putranya. Ya. Wahai Sa'ad, kalau kamu tetap berada pada keyakinanmu sekarang dan tidak kembali kepada keyakinanmu, ideologimu, agamamu yang sebelumnya, maka ibu akan mogok makan. Jadi ibunda sahabat Sa'ad mengancam untuk melakukan aksi mogok makan. Ya, maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai ibuku, aku tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan agamaku dan meninggalkan keyakinanku atas Allah dan Rasulnya. Maka benar, akhirnya ibunya melakukan aksi mogok makan. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tentu di tengah aksi mogok makan ini sahabat Sa'ad tetap berusaha untuk membujuk ibunya untuk mau makan. Jadi beliau datang sambil menghidangkan makanan, wahai ibu tolong ini dimakan, wahai ibu ini tolong dimakan. Begitu seterusnya. Namun ibundanya tetap bersikeras, tidak mau makan dan tetap melakukan aksi mogok makannya sampai sahabat Sa'ad mau meninggalkan agamanya Rasulullah. Akhirnya ketika melihat keteguhan hati ibunya, sahabat Sa'ad juga memberikan jawaban yang menunjukkan keteguhan prinsip dan hatinya. Sahabat Sa'ad dengan tegas mengatakan kepada ibundanya ketika itu, ya ummah, ya ummah, lau kanat laki mi'atu nafsin, wahai ibundaku, seandainya pun ibu memiliki 100 nyawa,
Jadi seandainya ibu punya 100 nyawa, fakharajat nafsun, kemudian nyawa itu keluar satu persatu karena ibu melakukan aksi yang demikian atau yang serupa dengan aksi ini, mata roktu dini, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan agamaku. Jadi walaupun ibu punya 100 nyawa, ibu melakukan begini terus mati, kemudian ibu mengulangi aksi tersebut mati lagi, kemudian ibu mengulangi aksi tersebut kemudian meninggal lagi, begitu seterusnya sampai 100 kali, mata roktu dini, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan agamaku. Bukan berarti di sini sahabat Sa'ad durhaka, tidak. Karena durhaka itu adalah ketika orang tua kita mengabdi dan berbakti kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kita membangkang kepada mereka. Tapi seandainya orang tua kita mengajak kita untuk membangkang kepada Allah dan Rasulnya, maka jelas kita semua tahu cinta siapa yang harus lebih kita dahulukan. Ya, maka ketika ibundanya mendengar jawaban yang tegas dari putranya, akhirnya ibundanya luluh, kemudian mau makan dan akhirnya juga menjawab seruan Rasulullah, mengikuti putranya, menjadi pengikutnya Rasulullah, kemudian memeluk agama Islam. Khawnufiddin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dua kisah para sahabat ini, dan tentu nanti banyak kisah sahabat-sahabat yang lain, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa begitu besar serta agung dan pentingnya iman dan Islam bagi diri kita. Jadi iman, Islam, agama yang kita pilih dan kita anut ini bukan hanya sekedar penghias biodata dan biografi kita, bukan hanya sekedar pengisi halaman agama di KTP kita, tidak. Tapi mestinya menjadi sesuatu yang benar-benar kita hayati, kita maknai, kita bela, bahkan kalau bisa kita perjuangkan. Karena begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bahwa Islam menjadi salah satu faktor penting di dalam kehidupan mereka. Seandainya Islam bukan menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan mereka, tentu sahabat Bilal lebih memilih untuk meninggalkan keyakinannya daripada tersiksa. Tentu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas lebih memilih untuk menuruti keinginan ibunya karena beliau adalah sahabat yang amat mencintai ibunya daripada harus melihat ibunya melakukan aksi mogok makan. Tapi kedua sahabat ini memilih pilihan yang berat karena memang Islam lebih tinggi, Islam lebih mulia, Islam lebih mahal harganya daripada pilihan berat yang harus mereka pilih tersebut. Semoga yang sedikit ini meneguhkan iman dan Islam kita, membuat kita lebih merenung lagi tentang makna agama yang sudah kita pilih, kemudian membuat kita juga bersemangat untuk menjalankan konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalamnya. Dan semoga Allah juga memberikan kepada kita keistiqomahan dalam iman dan Islam hingga akhir hayat kelak. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul da'wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.